Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bungaran Jeremy Jonathan Butar-Butar, NIM 2023-11086. Di sini saya bakal menjelaskan mengenai pembahasan ujian tengah semester pada mata kuliah Sistem Kontrol Fazi, di mana dosen pengampu saya adalah Bapak Bayu Aji Sudibyo, ST, MPA. Kita langsung saja masuk ke pembahasannya. Nomor satu. Di sini ada sebuah pabrik. Kita anggaplah ini suatu pabrik sepatu merek Adidas. Di mana dia bakal memproduksi sepatu tiap harinya nih. Di mana kita dapat melihat dua kategori, yaitu pertama permintaan sepatu dari distributor. Di mana permintaan tertinggi itu di 4.500 pasang sepatu per hari. Dan terkecilnya itu 2.500 pasang sepatu per hari. Itu adalah permintaan. Nah, kemudian ada juga persediaan yang kita hasilkan dari pabrik tersebut. Ternyata persediaannya ada maksimal 750 pasang per hari dan paling dikit kita memproduksi 125 pasang per hari. Di sini kita diminta untuk membuat fungsi keanggotaannya. Nah, langsung saja kita bahas di slide selanjutnya. Di sini kita bakal membahas mengenai permintaan terlebih dahulu. Di mana pada slide ini kita dapat membuat membership functionnya. Di mana berarti kan ada 3 kategori, rendah, sedang, dan juga tinggi. Di mana untuk rendah berarti kita buat klasifikasinya nih. Dia rendah itu dari yang paling rendah, dari permintaan terendah yaitu dari 2.500. Nah, karena tadi kita hanya diberikan posisi terendah dan tertinggi, di sini kita bakal mengambil titik sedangnya, di mana di sini titik sedangnya saya ambil di 3.500. Sehingga rendah dimulai dari 2.500 hingga 3.250, sedang dari 3.000 hingga 4.000, tinggi dari 3.750 hingga 4.500. Di mana ketiga member function tersebut bakal dibuat dalam grafik segitiga, bukan yang trapesium. Seperti ini untuk kurva permintaan. Sama halnya dengan kurva persediaan, di mana tadi pada posisi klasifikasi yang rendah, dia bakal dari yang produksi terendahnya, itu di 125 hingga 275. Sedang itu dari 200 hingga 675. Sedangkan tinggi dari 600 hingga 650. Seperti itu untuk kurva persediaan. Di mana bedanya itu kalau kita menggunakan logika Fuzzy, berarti kan contoh nih di sini kita kasih nilai 650. Berarti kan 650 itu masuk ke kategori sedang dan masuk ke kategori tinggi. Di logika Fuzzy ini uniknya kita bisa membuat presentasinya. Contoh tadi di 650 berarti dia 50% sedang dan 50% tinggi. Dia tidak sepenuhnya seperti logika 0 dan 1, tinggi atau sedang. Dia bisa ada membership function atau membership degree atau derajat keanggotaan di antara 0 hingga 1. Di sinilah kita bahas mengenai logika Fuzzy. Sebenarnya apa sih itu logika Fuzzy? Nah, sistem kontrol Fuzzy adalah suatu metode kontrol cerdas yang menggunakan logika Fuzzy untuk mengendalikan suatu sistem berdasarkan yang namanya derajat keanggotaan, di mana rentang dari membership degree itu dari 0 hingga 1. Sehingga apa? Outputannya kita mau merepresentasikan kondisi yang tidak pasti atau samar itu menjadi kondisi yang sesuai dengan yang kita inginkan. Apa sih bedanya dengan kontrol konvensional, di mana konvensional itu hanya berlogika 0 atau 1. Sistem Fuzzy itu memungkinkan suatu data memiliki keanggotaan parsial. Misal nih, kita punya data ketinggian di 70 meter. Kita berarti dapat membuat nilai keanggotaannya itu sekitar 0,7. Contoh nih paling tinggi di 100 meter. Berarti kategori tertingginya ada di sisanya. Berarti di 100 kurang 70, 30. Dalam persen kita anggap 0,3 atau 30%. Itulah persentase dari Fuzzy. Dia tidak hanya tinggi atau rendah, tapi dia ada
70% sedang, dan 30% lagi tinggi. Itulah yang dimaksud dengan membership degree. Di mana pada tahap FIS atau fuzzy inference system kita mengetahui adanya rule base, di mana kita membuat rule itu menggunakan if then. Contoh, jika suhu panas 30%, maka kipas bakal dinyalakan sebesar lebih dari 30%. Jika suhu panas 70%, maka kipas juga dinyalakan lebih dari 70%. Itulah if then-nya. Jika kondisinya terjadi, maka outputan apa yang bakal dilakukan untuk mengoptimalkan dari sistem tersebut. Begitu untuk sistem kontrol fuzzy. Kita masuk ke soal nomor 3. Di mana pada soal nomor 3 ini kita akan membagi variabel umur lah pada manusia. Kalau di gambar ini kita lihat ada sekitar 7 kategori. Ada bayi, balita, anak-anak, ya agak muda dikit, tua dikit, udah masa-masa sukses dikit, sama udah masa-masa tua. Nah, tapi di soal kita diminta membagi jadi 3 kategori. Di mana ada muda, paruh baya, dan juga tua. Muda ini berarti dari umur dia lahir sampai kurang dari 33 tahun. Itu masih muda. Paruh baya berarti dari 33 hingga 55. Tua berarti lebih dari 55. Di mana kasusnya itu kita diminta apa? Kita diminta untuk membuat solusi klasik set beserta kurvanya. Dan juga solusi fuzzy set beserta kurvanya. Oke, baik, mari kita bedah dari awal dulu, yaitu dari logika klasik. Seperti namanya ya, logika klasik. Berarti konsep dasarnya itu kita menggunakan himpunan klasik atau crisp set, di mana setiap nilai itu hanya memiliki 2 faktor atau kemungkinan, yaitu 1 bahwa dia termasuk dalam kategori, dan 0 berarti dia nggak termasuk dalam kategori. Intinya apa? Nilainya itu tidak ada nilai transisi. Jadi kalau panas dia panas, dingin dia dingin. Tidak ada 70% panas, 30% dingin. Tidak ada. Berarti dia hanya panas atau dingin. Tidak ada nilai transisi atau ambiguitas. Di mana di sini kita membuat fungsinya menjadi untuk yang muda membershipnya, dia kalau 1 itu berarti dia kurang dari 33, dan kalau 0 berarti dia lebih dari sama dengan 33. Ini buat yang muda. Paruh baya berarti dia 1 sekitar 30, di antara 33 hingga 55. Kalau 0 berarti dia nilainya itu di bawah 33 dan lebih dari 55. Berarti selain dari range yang tadi sudah kita buat, yaitu paruh baya kan 33 hingga 55. Berarti kalau di bawah 33 dan dia 55, dia berlogika 0. Dan terakhir yang tua. Yang tua berarti dia bakal berlogika 1 jika umurnya lebih dari 55. Dan berlogika 0 jika selainnya, berarti umurnya kurang dari sama dengan 55 tahun. Nah, ini adalah logika klasik, di mana tidak ada yang namanya transisi lah. Tidak ada umur yang misalnya 55 nih, tidak ada dia 5% muda, 95% tua, tidak ada. Berarti dia kalau 55 masuknya ke yang paruh baya. Otomatis langsung nilainya pasti paruh baya. Seperti itulah untuk logika klasik. Kita masuk ke logika selanjutnya, logika fuzzy. Di mana logika fuzzy ini dia memiliki nilai anggota yang dalam satu himpunan. Contohnya tadi seperti membership degree, di mana dia ada nilai range-nya dari 0 hingga 1. Di sini kita dapat merepresentasikannya di mana untuk logika 1 berarti dia X-nya kurang dari sama dengan 25 tahun. Nah, itu untuk yang muda, baru masuk ke range diantaranya, di mana dari 25 hingga 33 tahun, dan selain itu berarti yang berlogika 0, X lebih dari sama dengan 33 tahun. Kemudian masuk yang paruh baya juga hampir sama, X kurang dari sama dengan 25 dan lebih dari sama dengan 55. X di antara 25 sampai 40 ini berarti dia derajat keanggotaannya atau membership degree-nya. Kemudian untuk X sama dengan X di antara 40 hingga 55 ini dia berlogika 0. Masuk ke yang tua juga sama, berlogika 0 per saat X kurang dari sama dengan 45. Dan 45 sampai 55 berarti dia di 46 sampai 54. Kemudian saat dia berlogika 1 atau benar, itu berarti di sekitar lebih dari 55 tahun. Sesuai dengan definisi soal bahwa umur tua itu lebih dari 55 tahun. Berarti kalau udah 55 tahun itu dia masuk ke yang tua.
Seperti itu untuk logika fuzzy. Kenapa sih ini logika fuzzy perlu kita bahas? Di mana kalau logika fuzzy itu berbeda dengan logika tadi yang klasik, di mana logika fuzzy dia mampu menangani ketidakpastian atau ambiguitas. Di mana kan sama seperti cara pikir kita lah sebagai manusia. Kita lebih realistis dibanding klasik, di mana contoh nih tadi ada umurnya sekitar di 50 tahun. 50 tahun kalau di grafik ini kita lihat dia masuk ke yang tua dan juga masuk ke yang sedang. Berarti kita dapat mengambil kesimpulan bahwa kalau menggunakan logika fuzzy dia masih ada derajat keanggotaannya. Berarti kalau 50 tahun itu berarti 50% tua, 50% dia parubaya. Berbeda dengan tadi yang logika klasik. Sudah pasti nilainya itu pasti dia parubaya untuk 50 tahun. Kita masuk. Tadi kan kita udah bahas kilas nih tentang perbedaannya. Di sini kita bahas lebih lengkapnya. Apa sih matriks perbedaan antara classic set dengan fuzzy set? Pertama kita berkaca dari definisi matematis. Dari classic set, itu dia himpunannya tegas yang didefinisikan oleh 0 atau 1. Sedangkan fuzzy itu dia himpunannya didefinisikan dengan fungsi keanggotaan. Jadi dia di antara 0 hingga 1, ada membership degree-nya. Kemudian tadi kita bahas soal fungsi keanggotaan, di mana untuk classic set dia itu fungsinya discrete, kalau fuzzy set dia continue. Domainnya kalau untuk classic set dia terbatas nilainya antara 0 atau 1. Sedangkan fuzzy nilai continue dari 0 sampai dengan 1. Kemudian ada penanganan ketidakpastian di mana untuk klasik dia tidak mampu dan fuzzy dia mampu. Dan juga ada kompleksitas perhitungan di mana klasik dia relatif lebih sederhana dan fuzzy dia relatif lebih kompleks. Kemudian ada dari segi sistem inferensi tidak menggunakan rule base, sedangkan fuzzy dia menggunakan rule base. Contohnya kayak if then dan juga min max. Kemudian ada output system yang classic set dia tegas. Kalau output fuzzy dia perlu didiversifikasi agar menjadi nilai yang lebih tegas atau crisp. Dari segi fleksibilitas, kalau untuk klasik dia rendah, fuzzy dia sangat tinggi. Dari segi kesesuaian, untuk klasik sangat cocok, dan fuzzy lebih cocok untuk sistem yang non-linear. Di mana gambarnya bisa kita lihat di sini. Untuk yang bagian fuzzy set, dia ada transisi antara dari derajat 60, 70, 80 hingga 90. Sedangkan untuk yang konvensional dapat dilihat 60-80 itu bakal terpisah dengan 80-90, atau hangat itu bakal terpisah suhunya dengan suhu yang lebih panas. Nah, itulah pembahasan mengenai keempat soal ujian tengah semester dari mata kuliah sistem kontrol fuzzy. Lebih kurangnya saya mohon maaf apabila ada salah kata dalam penyampaian pembahasan dari materi kali ini. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.